Hashim Joyo Hadikusumo duduk dengan wajah serius di ruang rapat istana, sebuah kabar buruk yang akan mengubah arah kebijakan Indonesia dalam hubungan internasional. Di hadapannya, Prabowo Subianto, sang kakak, mempersiapkan diri untuk mendengarkan laporan yang tak terduga. Prabowo, ini bukan kabar baik, ujar Hashim dengan nada berat. India merasa dirugikan dengan neraca perdagangan kita. Mereka menganggap kita mendapat keuntungan yang tidak seimbang, dan kini mereka mulai mengancam untuk bertindak. Prabowo mengerutkan kening, matanya yang tajam seolah menajamkan insting politiknya. India, negara yang selama ini menjadi mitra dagang penting, kini berubah menjadi ancaman nyata. Ancaman seperti apa, Hashim? Tanya Prabowo dengan nada serius, menunggu penjelasan lebih lanjut. Hashim menarik napas panjang, tampaknya sudah siap dengan kabar yang akan mengguncang dunia perdagangan Indonesia. India mulai menaikkan tarif bea cukai untuk produk-produk kita, terutama sawit dan batu bara. Mereka juga mengancam akan mengurangi ekspor barang-barang penting mereka ke Indonesia, seperti bahan baku industri dan produk pertanian yang sangat kita butuhkan, jelas Hashim, matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Ini bukan sekadar gertakan. Mereka serius. Prabowo menatapnya dalam-dalam, mencoba memahami implikasi dari keputusan India. Hubungan dagang Indonesia dan India telah berjalan lama dan saling menguntungkan, namun trade imbalance yang besar di pihak Indonesia ternyata menimbulkan ketegangan. Jadi mereka menganggap kita terlalu diuntungkan selama ini, ujar Prabowo, merenung. Hashim mengangguk, memberi tanda bahwa ini lebih dari sekadar masalah angka perdagangan. Ini adalah soal kekuatan politik global. India merasa tekanan ekonomi ini semakin besar. Dan sebagai negara dengan pasar besar, mereka merasa punya kekuatan untuk mengubah arah kebijakan kita, lanjut Hashim. Mereka ingin kita menurunkan ekspor, atau mereka akan mengambil langkah lebih jauh, mungkin dengan pembatasan yang lebih ketat. Prabowo bisa merasakan beban di pundak adiknya, namun ia tahu ini bukan saatnya untuk mundur. Keputusan harus segera diambil. Prabowo bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati jendela besar yang menghadap ke istana. Luar biasa, bagaimana satu keputusan perdagangan bisa mengubah wajah politik dunia. Indonesia tidak bisa lemah di hadapan negara besar seperti India. Kita harus punya strategi yang tepat, gumamnya dalam hati. Tidak hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi, tapi juga untuk melindungi kedaulatan kita. Hashim mengamati kakaknya dengan cermat, mengetahui bahwa Prabowo sedang merumuskan langkah-langkah besar. Apa yang akan kita lakukan, Prabowo? Tanya Hashim, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Prabowo menoleh, wajahnya tegas dan penuh keyakinan. Kita harus menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara yang bisa dipermainkan. Ini bukan hanya tentang perdagangan. Ini tentang menghormati kekuatan ekonomi kita. Malam itu, Prabowo memanggil tim ekonominya untuk merumuskan strategi. Tidak ada waktu untuk basa-basi, keputusan harus cepat dan tepat. Saat dunia mulai terbelah karena ketegangan ekonomi, Indonesia harus siap mempertahankan posisi terbaiknya. Kita harus mulai berbicara dengan negara-negara besar lainnya. India harus tahu, kita punya pilihan, ujar Prabowo kepada timnya. Kita tidak bisa terlalu bergantung pada mereka. Pertemuan itu ditutup dengan rasa tegang yang menyelimuti istana. Di luar sana, dunia perdagangan mulai bergejolak, dan Prabowo Subianto tahu, ini baru awal dari sebuah perjuangan besar. Saat para pemimpin dunia tidur nyenyak, Prabowo sudah memikirkan langkah-langkah besar yang akan mengubah takdir Indonesia dalam hubungan internasional. Kekuatan ekonomi yang dimiliki Indonesia, meskipun sering terlupakan, akan menjadi senjata utama untuk bertahan dalam pertempuran dagang ini. Keesokan harinya, suasana di istana semakin tegang. Tim Prabowo bekerja keras menyiapkan data-data perdagangan, mencari celah dan solusi atas ancaman yang datang dari India. Sementara itu, di luar gedung, ribuan pekerja Indonesia yang bergantung pada ekspor sawit dan batu bara merasa gelisah. Mereka tahu, jika India benar-benar menindaklanjuti ancamannya, ekonomi Indonesia bisa terguncang hebat. Kita harus segera bertindak, Prabowo, ujar salah seorang anggota tim ekonomi dengan wajah cemas.
Ini bukan hanya masalah angka. Ini soal kehidupan jutaan orang. Prabowo menatap layar besar yang memproyeksikan grafik perdagangan antara Indonesia dan India. Terlihat jelas bahwa Indonesia jauh lebih diuntungkan, tetapi di sisi lain, India merasa terpojok. India merasa terintimidasi dengan keberhasilan kita, terutama di sektor energi dan pertanian, ujar Prabowo dengan suara tegas. Mereka tak suka kita terlalu dominan. Ini soal kekuasaan ekonomi. Prabowo meremas tangannya, merasakan ketegangan yang semakin membebani pundaknya. Hashim yang duduk di sebelahnya, menambahkan, kita tahu India adalah pasar besar bagi produk kita, tetapi mereka mulai menilai bahwa perdagangan ini semakin merugikan mereka. Jika kita tidak segera merespons, mereka akan semakin nekat. Prabowo mengangguk, memahami bahwa ancaman India lebih dari sekadar retorika politik. Ini adalah peringatan serius yang tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk perang dagang. Namun, Prabowo juga menyadari bahwa mereka harus memilih strategi yang tepat. Jika kita membalas dengan cara yang sama, ini bisa berakhir dengan saling merugikan kedua belah pihak, katanya sambil menatap tim ekonominya yang penuh konsentrasi. Namun, kita tidak bisa membiarkan mereka menekan kita begitu saja. Kekuatan diplomasi akan diuji, tetapi Prabowo tahu, Indonesia harus menunjukkan ketegasan. Saat itu, suara telepon berdering, dan seorang diplomat senior Indonesia menghubungi Prabowo. Kami baru saja menerima pesan dari India. Mereka akan segera memperkenalkan tarif bea cukai yang lebih tinggi untuk produk-produk unggulan kita. Ini hanya permulaan, kata diplomat itu dengan nada cemas. Jika kita tidak merespons dengan cepat, mereka akan memperburuk kondisi ini. Prabowo menahan napas, menyadari bahwa waktu semakin sempit. Kita tidak bisa menunggu lebih lama, ujar Prabowo tegas, setelah menutup telepon. Kita harus memulai negosiasi dengan India, tetapi juga mencari dukungan dari negara-negara besar lainnya. Tidak ada jalan mundur sekarang. Ia memanggil tim diplomasi untuk segera merencanakan pertemuan dengan para pemimpin dunia yang bisa menjadi sekutu Indonesia dalam menghadapi tekanan ini. Hari-hari berikutnya, Indonesia bergerak cepat. Perwakilan negara mulai melakukan diplomasi intensif dengan China, Jepang, dan bahkan Amerika Serikat. India harus tahu bahwa kita bukan negara yang bisa ditekan begitu saja, ujar Prabowo dalam sebuah konferensi pers. Kami tidak akan membiarkan perdagangan internasional dipengaruhi oleh satu negara yang tidak bisa menerima kenyataan. Namun, tekanan dari India semakin meningkat. Di luar gedung-gedung pemerintahan, para pelaku ekonomi Indonesia merasakan dampak langsung. Harga sawit turun drastis, sementara perusahaan batu bara mulai kehilangan pasar. Rakyat Indonesia yang bergantung pada sektor-sektor ini mulai merasakan ketegangan ekonomi yang tak terelakkan. Apakah kita benar-benar siap untuk menghadapi ini? Tanya seorang ekonom senior kepada Prabowo, merujuk pada dampak besar yang dapat ditimbulkan jika India benar-benar mengambil langkah lebih agresif. Prabowo menatap layar besar di depannya, menggambarkan jalan yang harus ditempuh. Di satu sisi, ada ancaman nyata dari India. Di sisi lain, ada peluang untuk Indonesia untuk bangkit lebih kuat, dengan atau tanpa dukungan India. Kita harus mengambil kendali atas ekonomi kita. Jika India ingin bertindak seperti ini, kita harus memperlihatkan pada dunia bahwa kita juga memiliki kekuatan, ujar Prabowo dengan penuh keyakinan. Perang dagang ini akan menjadi ujian bagi ketegasan kita. Dan Indonesia akan keluar sebagai pemenangnya. Di dalam ruang rapat yang semakin padat dengan para pemimpin ekonomi dan diplomat, Prabowo tahu bahwa tak ada waktu untuk ragu. Semua mata kini tertuju pada Indonesia, apakah negara ini akan tunduk pada ancaman, atau menunjukkan bahwa mereka tak hanya kuat dalam sektor ekonomi, tetapi juga tak tergoyahkan oleh tekanan dunia. Pagi itu, suasana di istana semakin mencekam. Prabowo duduk di meja besar, tatapannya penuh konsentrasi. Di sekelilingnya, tim diplomasi Indonesia berkumpul, siap memberikan laporan tentang langkah-langkah yang telah mereka tempuh. Hashim duduk di samping kakaknya, wajahnya serius. India bukan hanya ancaman ekonomi, Prabowo, ujarnya.
Ini adalah ujian besar bagi kemampuan kita dalam mengelola hubungan internasional. Prabowo mendengus pelan, menyadari bahwa ini lebih dari sekadar soal perdagangan. Ini adalah pertaruhan kedaulatan Indonesia di panggung global. Prabowo tahu, meskipun Indonesia memiliki potensi besar, mereka tidak bisa menghadapi India sendirian. Negosiasi dengan India harus ditempuh dengan hati-hati, tetapi di saat yang sama, Indonesia perlu menggandeng kekuatan dunia lain untuk memperkuat posisinya. Kita harus menggandeng China, Jepang, bahkan Amerika Serikat, kata Prabowo dengan tegas. Ini saatnya menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara yang bisa dipermainkan. Kita harus menjaga kedaulatan ekonomi kita. Diplomat senior Indonesia mulai bergerak cepat, menjalin komunikasi dengan berbagai negara besar. Mereka tahu, jika Indonesia gagal mendapatkan dukungan internasional, India akan semakin percaya diri untuk menekan lebih jauh. Sementara itu, media internasional mulai membahas situasi ini. Berita tentang ancaman India terhadap Indonesia menyebar ke seluruh dunia, menarik perhatian para ekonom dan politisi dari berbagai negara. Ketegangan ini mulai menjadi perhatian global. Namun, di balik layar, India juga tidak tinggal diam. Negara itu mulai memperkuat posisi mereka dengan mencari sekutu baru, menambah tekanan pada Indonesia. Dalam rapat tertutup, para pemimpin India mengancam akan memperkenalkan lebih banyak hambatan perdagangan dan bahkan menurunkan kuota impor barang-barang Indonesia yang paling menguntungkan. Mereka serius, Prabowo, kata seorang diplomat Indonesia, mengingatkan kakak beradik itu. Jika kita tidak cepat bergerak, Indonesia akan berada di bawah tekanan ekonomi yang luar biasa. Prabowo mengangguk, matanya penuh tekad. Kita harus tampil sebagai negara yang kuat, namun tetap rasional. Ini bukan hanya soal adu kekuatan, tapi bagaimana kita bisa memenangkan hati dunia melalui diplomasi. Pada saat yang sama, ia memerintahkan tim ekonominya untuk mencari jalan keluar dari ketergantungan terhadap India, memperkuat posisi Indonesia dengan menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara ASEAN dan memperluas pasar ekspor. Hari-hari berikutnya, Indonesia terlibat dalam pertemuan diplomatik intens dengan beberapa negara besar. Pertemuan dengan China menghasilkan kesepakatan untuk mempererat hubungan dagang, sementara Jepang menyatakan kesiapan untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Dengan kekuatan ekonomi seperti China dan Jepang di pihak kita, India tidak akan mudah melangkah lebih jauh, kata seorang diplomat Indonesia dengan penuh optimisme. Namun, tantangan terbesar Indonesia datang dari Amerika Serikat. Pemerintah AS menyatakan bahwa mereka akan mendukung Indonesia dalam menyelesaikan masalah ini, tetapi dengan satu syarat, Indonesia harus bersedia membuka pasar mereka lebih lebar untuk produk-produk Amerika. Kita harus hati-hati dengan tawaran ini, Prabowo memperingatkan timnya. Kita tidak bisa membiarkan ini menjadi bentuk ketergantungan baru. Di sisi lain, para ekonom Indonesia mulai menyusun rencana jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap India. Mereka mulai melihat peluang besar dalam sektor teknologi dan industri manufaktur, yang selama ini kurang digarap dengan maksimal. Ini adalah kesempatan kita untuk bertransformasi menjadi ekonomi yang lebih mandiri, ujar seorang ekonom muda yang penuh semangat. Kita bisa mulai memfokuskan perhatian pada inovasi dalam negeri, menciptakan produk-produk yang mampu bersaing di pasar global. Malam itu, Prabowo kembali duduk sendirian di ruang kerjanya, merenungkan langkah-langkah yang telah diambil dan tantangan besar yang masih harus dihadapi. Ia tahu, meskipun diplomasi telah mulai berjalan, Indonesia masih harus berjuang keras untuk memastikan bahwa negara ini tetap kuat di tengah tekanan yang datang. Namun, satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan tunduk pada ancaman siapapun. Dalam benaknya, hanya ada satu tujuan, memastikan kedaulatan dan kemakmuran rakyat Indonesia terjaga dengan baik. Pagi itu, Prabowo menerima laporan mendalam tentang langkah India yang semakin tajam. Di meja kerjanya, tumpukan data ekonomi, laporan diplomatik, dan analisis pasar global berserakan. Mereka benar-benar serius, kata seorang analis senior, membuka rapat pagi itu. India mulai memperkenalkan kebijakan tarif baru yang mengarah langsung ke produk-produk utama ekspor kita, sawit, batu bara, dan tekstil. Prabowo menatap layar besar yang menampilkan data perdagangan.
Suasana di ruangan itu semakin berat, udara tegang terasa begitu kental. Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut, ujar Prabowo. Suaranya tegas namun penuh kewaspadaan. India sedang bermain dengan api, dan kita tidak bisa hanya menunggu mereka menghancurkan ekonomi kita. Tapi kita juga harus cerdik, ini bukan masalah perang fisik, melainkan pertempuran yang lebih licik. Prabowo tahu, langkah pertama adalah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap bertindak, namun tidak dalam bentuk ancaman kosong. Ini adalah tes pertama bagi Indonesia di era globalisasi yang semakin terhubung. Di luar ruang rapat, ketegangan di pasar-pasar Indonesia semakin nyata. Banyak perusahaan sawit yang terpaksa menurunkan harga karena kehilangan pasar India yang besar. Petani di Sumatera dan Kalimantan, yang menjadi tulang punggung ekspor Indonesia, mulai merasakan dampak langsung. Kita harus segera menemukan jalan keluar atau banyak orang akan menderita, ujar salah satu pengusaha besar Indonesia, yang juga terpengaruh oleh ketegangan perdagangan ini. Namun, Prabowo tetap tenang. Kita tidak bisa mundur. Ini saatnya kita menunjukkan pada India dan dunia bahwa Indonesia bukan negara yang mudah diinjak. Kita memiliki cara untuk menanggulangi ini tanpa harus berperang dagang secara terbuka. Dalam rapat itu, tim strategi mulai merancang serangkaian langkah yang akan ditempuh oleh Indonesia, bukan hanya melalui diplomasi, tetapi juga dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang telah lama terlupakan. Ini adalah saat bagi Indonesia untuk membangun sektor-sektor baru yang lebih kuat. Beberapa hari setelah rapat itu, Indonesia mulai menunjukkan kekuatannya. Pemerintah membuka pembicaraan lebih intens dengan negara-negara ASEAN untuk mempererat hubungan dagang. Di saat yang sama, mereka mulai memperkenalkan kebijakan yang lebih mendalam untuk memperkuat sektor teknologi dan manufaktur dalam negeri, mencari pasar alternatif bagi produk-produk yang biasa diekspor ke India. Ini saatnya kita bangkit dengan cara kita sendiri, ujar seorang pejabat ekonomi Indonesia yang optimis. Kita tidak akan tergantung pada satu negara saja. Namun, India tak tinggal diam. Mereka mulai memperkenalkan serangkaian kebijakan baru yang semakin mengancam perekonomian Indonesia, termasuk pembatasan impor bahan mentah yang digunakan oleh industri Indonesia. India juga mulai menekan negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan Indonesia untuk menurunkan volume ekspor. Di tengah gejolak ini, Prabowo mendapatkan laporan dari diplomat Indonesia di New Delhi yang menyatakan bahwa pihak India semakin mendesak untuk mendapatkan kesepakatan baru yang lebih menguntungkan bagi mereka. Di istana, Prabowo semakin fokus dan tegas dalam memimpin. Kita tidak bisa membiarkan tekanan ini meruntuhkan perekonomian kita. Kalau perlu, kita akan melawan dengan cara yang lebih cerdas dan elegan, ujarnya dengan penuh keyakinan. Prabowo mulai mempersiapkan strategi jangka panjang yang tak hanya bertumpu pada diplomasi, tetapi juga pada kebijakan yang bisa memperkuat Indonesia di sektor energi dan manufaktur. Rencana untuk memperkuat sektor energi nasional pun mulai digulirkan. Prabowo menyadari, dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia harus memanfaatkan kekuatan energi terbarukan dan cadangan energi fosil yang mereka miliki untuk memperkokoh ekonomi. Jika kita bisa mengurangi ketergantungan pada ekspor sumber daya alam mentah, kita akan mampu mempertahankan harga dan stabilitas ekonomi, bahkan jika India melakukan embargo, tambahnya. Pada saat yang sama, ketegangan semakin terasa di pasar global. Media internasional mulai meliput permasalahan ini dengan intensitas yang tinggi, mengamati langkah-langkah yang diambil oleh kedua negara. Banyak yang berpendapat bahwa ini adalah titik balik bagi Indonesia untuk membuktikan posisi mereka dalam perekonomian dunia. Beberapa negara mulai memberikan dukungan kepada Indonesia, merasa khawatir jika India terus mengendalikan pasar global dengan kebijakan perdagangan yang tidak adil. Namun, meski tekanan semakin besar, Prabowo tetap optimis. Ia tahu, ini adalah ujian besar bagi Indonesia untuk menunjukkan kekuatan sejati mereka. Kita akan keluar dari krisis ini lebih kuat, ujarnya dengan penuh keyakinan kepada timnya. Perdagangan adalah soal lebih dari sekadar keuntungan jangka pendek. Ini soal membangun kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia tak akan mundur. Ketegangan antara Indonesia dan India semakin memanas. Namun, di balik layar, Prabowo terus merancang langkah-langkah strategis untuk memastikan Indonesia tetap berdiri tegak,
tidak hanya sebagai negara pengimpor, tetapi sebagai negara yang mampu memimpin perdagangan dunia dengan kebijakan yang lebih adil dan menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Hari itu, Prabowo berdiri di depan peta dunia yang tergantung besar di ruang kerjanya. Jari telunjuknya mengarah ke India, sementara raut wajahnya mengeras. Mereka pikir dengan ancaman seperti ini, kita akan mundur? Tidak. Ini saatnya kita menunjukkan kepada dunia siapa kita, ujarnya dengan penuh semangat. Suara tegas menggema di seluruh ruang. Rencana balasan sudah disiapkan. Indonesia akan memainkan peran baru di pasar global yang jauh lebih dominan. Timnya sudah bekerja tanpa lelah untuk menyiapkan serangan balik yang lebih strategis, jauh dari sekadar perang dagang. Kita akan memanfaatkan kekuatan geopolitik yang kita miliki, kata seorang penasihat senior ekonomi. Sumber daya alam kita, posisi kita di ASEAN, dan relasi strategis dengan Cina dan Jepang, ini semua adalah alat yang harus kita manfaatkan. Prabowo mengangguk, memandang timnya satu persatu. Ini adalah ujian bagi Indonesia, dan mereka tidak boleh gagal. Beberapa hari kemudian, Indonesia membuat keputusan besar. Pemerintah mengumumkan kebijakan yang akan mengurangi ketergantungan pada impor dari India dan negara lain yang telah lama menguasai pasar. Indonesia mulai merancang kebijakan yang lebih mandiri, meningkatkan sektor-sektor yang belum digali secara maksimal, dan memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Kita harus jadi tuan rumah di negeri kita sendiri, tegas Prabowo dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh kabinet. Dalam waktu singkat, langkah-langkah ini mulai menunjukkan hasil. Beberapa perusahaan besar yang semula tergantung pada bahan baku dari India mulai beralih ke negara-negara seperti Vietnam dan Malaysia. Sektor energi juga mulai menggeliat, dengan Indonesia mengumumkan rencana ambisius untuk mengembangkan energi terbarukan dan memperkuat pasokan energi domestik. Namun, langkah-langkah ini tidak hanya menarik perhatian India, tetapi juga dunia internasional. India, yang semakin terpojok, tidak tinggal diam. Mereka mulai melancarkan taktik yang lebih agresif. India mulai menekan negara-negara ASEAN untuk menurunkan tarif impor barang dari Indonesia dan memperkenalkan kebijakan proteksionisme yang lebih ketat. Beberapa negara besar mulai merespons ketegangan ini dengan memberikan dukungan terbatas kepada Indonesia, tetapi mereka juga berhati-hati. Dunia internasional tahu, konflik ekonomi antara dua negara besar ini dapat mengguncang stabilitas ekonomi global. Namun, Prabowo tahu bahwa Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada dukungan luar. Ia memimpin langkah-langkah strategis yang lebih jauh, memperkuat kebijakan luar negeri dengan mengerahkan diplomasi intensif di forum internasional. Indonesia mulai menggelar kampanye besar untuk memperkenalkan diri sebagai mitra strategis utama dalam perdagangan global. Langkah ini mengundang perhatian berbagai negara yang mulai melihat Indonesia sebagai kekuatan baru yang tak bisa dipandang sebelah mata. Di sisi lain, Indonesia juga memperkenalkan kebijakan untuk memperkuat sektor teknologi dan inovasi dalam negeri. Sektor digital, yang selama ini terabaikan, mulai mendapat perhatian besar dari pemerintah. Ini adalah saat bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam inovasi, kata seorang pejabat teknologi yang terlibat langsung dalam perencanaan ini. Rencana ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi luar negeri, serta memperkenalkan produk-produk Indonesia yang bisa bersaing secara global. Sementara itu, situasi domestik mulai memanas. Di jalan-jalan besar kota Jakarta, unjuk rasa menuntut pemerintah untuk segera bertindak lebih tegas terhadap India. Para petani sawit dan pekerja tekstil yang merasakan dampak langsung dari kebijakan India mulai turun ke jalan, mengingatkan pemerintah akan janji-janji yang belum terwujud. Kita harus bertindak cepat, atau ekonomi kita akan terperosok lebih dalam, ujar salah satu pemimpin petani dalam sebuah wawancara. Di balik layar, hubungan Indonesia dengan Cina semakin mesra. Cina memberikan jaminan untuk meningkatkan investasi besar-besaran di Indonesia, terutama dalam sektor infrastruktur dan teknologi. Keputusan ini semakin menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi terjebak dalam ketergantungan dengan India. Dengan hubungan yang semakin kuat dengan Cina, kita bisa memastikan kestabilan ekonomi Indonesia, ujar seorang diplomat senior dengan keyakinan penuh. Namun, saat-saat genting ini juga menguji keteguhan hati Prabowo. Ia berdiri di balkon istana,
menatap langit yang mulai gelap. Ketegangan politik dan ekonomi ini bukanlah perjalanan mudah, tetapi Prabowo tahu bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Indonesia tidak akan mundur, katanya dalam hati. Ini adalah perang dagang pertama kita, tetapi bukan yang terakhir. Kita akan menang, dan dunia akan melihat Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang tak bisa dipandang.